Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Purwanto selaku Kepala SDN Manggarai 09. Yang terhormat kepada Bapak Siswanto SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kurikulum SDN Manggarai 09. Yang terhormat kepada Bapak Arsono SPD selaku Wakil Kepala Bidang Kesiswaan SDN Manggarai 09, serta Bapak dan Ibu Guru SDN Manggarai 09 yang telah hadir pada siang hari ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'd. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang insya Allah penuh barokah ini. Kedua kalinya salawat serta salam tak lupa kita junjung kepada Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang, yakni Nabi. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir pada acara diseminasi budaya positif yang nanti akan sama-sama kita dengarkan dari Ibu Retno Dewi Dermawati. Adapun susunan acara pada hari ini, yakni yang pertama adalah pembukaan, kemudian disusul dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, sambutan dari Bapak Kepala SDN Manggarai 09, dan dilanjutkan dengan paparan yang akan disampaikan oleh Ibu Retno Dewi. Marilah Bapak Ibu sama-sama kita buka acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yakni menyanyikan lagu Indonesia Raya yang akan dipimpin oleh Ibu Nailatul Rahmah. Kepada Miss Nay dipersilakan. Hiduplah Indonesia Raya. Terima kasih Ibu Nike dan Bapak Ibu dipersilakan untuk duduk kembali. Memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan dari Bapak Kepala SDN Manggarai 09 kepada Bapak Purwanto SPD, tempat dan waktu di sini. Terima kasih pada Ibu Pembawa acara. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum Pak Siswanto dan Bidang Kesiswaan Pak Arsono. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Guru, perwakilan dari Sekolah kita SDN Manggarai 09, serta yang saya hormati diseminator kita pada hari ini, Ibu Retno. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, yang mana pada siang hari ini kita masih diberikan nikmat sehat sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan diseminasi pada hari ini, Rabu tanggal 26 Januari 2023. Bapak dan Ibu, kegiatan diseminasi ini merupakan tahapan ataupun langkah-langkah yang harus menjadi guru penggerak. Tentunya di sini dalam diseminasi ini penyampaian informasi yang positif yang disampaikan kepada sebuah atau sekelompok atau individu agar informasi itu dapat diterima dan juga nantinya dengan harapan setelah mendapatkan informasi itu nanti bisa diikuti oleh kelompok tersebut. Nah, dalam hal ini teman kita Ibu Retno Dewi Dermawati ini sebagai calon guru penggerak
kebahagiaan buat kita semuanya di sekolah kita ada beberapa. Dengan harapan saya dengan adanya kegiatan ini nanti membawa dampak yang positif buat teman kita semua. Terus mudah-mudahan dengan kegiatan diseminasi pada hari ini membawa ke arah positif untuk kita semuanya dan bisa kita ikuti dan membawa kemajuan bagi kita bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala SD 09 atas motivasi dan nasihatnya. Memasuki acara ini, Bapak Ibu, izinkan saya untuk memperkenalkan diseminator pada hari ini, yakni Ibu Retno Dewi Irmawati MPD. Beliau lahir tanggal 30 November 1987. Saat ini beliau aktif menjadi guru kelas 5 di SDN Manggarai 09 sekaligus calon guru penggerak Angkatan 7 DKI Jakarta. Tak panjang kata lagi, maka kita persilahkan untuk narasumber kita hari ini untuk memaparkan apa yang akan menjadi pengetahuan untuk kita semua. Kepada Ibu Retno, tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sebelum untuk memulai, saya mau pantun sedikit untuk Bapak Ibu biar nggak ngantuk ya siang-siang. Boleh Bu, Pak? Jalan-jalan ke hutan. Hati-hati Pak Sur, nanti bisa jatuh. Bapak Ibu sekalian, saya mau mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak dan Ibu. Yang terhormat Bapak Kepala SDN Manggarai 09, Bapak Purwanto SPD. Yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah bidang kurikulum Bapak Siswanta SPD. Saya hormati Bapak Suparsono SPD selaku bidang kesiswaan. Dan yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian yang sudah berkenan hadir pada siang hari ini. Pertama-tama mungkin saya ucapkan terlebih dahulu kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita semua nikmat sehat, iman, ihsan dan Islamnya sehingga kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara diseminasi budaya positif di SDN Manggarai 09. Salawat dan salam juga tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, juga para keluarganya, para sahabat, serta kita, para pengikutnya yang insya Allah akan tetap istiqomah sampai yaumil akhir nanti. Amin insya Allah. Baik Bapak dan Ibu, sebelumnya tadi sudah dibantu oleh moderator Ibu Tika untuk memperkenalkan diri saya. Izinkan saya menyapa Bapak Ibu lagi bahwa saya berdiri di sini sebenarnya dalam rangka diseminasi untuk modul 1.4 tentang budaya positif, di mana ada 3 tujuan utama apa yang mau saya capai di sini. Yang pertama adalah bahwa kita sebagai pendidik Bapak dan Ibu, kita perlu untuk melakukan sebuah aksi nyata, di mana aksi nyata ini nantinya akan kita terapkan di sekolah kita, ya Bapak dan Ibu. Untuk yang kedua, tujuan yang kedua adalah alhamdulillah sampai sejauh ini saya masih mengikuti kegiatan program guru penggerak, ya. Kita sudah masuk tentang budaya positif, walaupun mungkin baru sedikit langkah kami, namun kami berniat untuk mendiseminasikan atau berbagi ilmu ya Bapak dan Ibu. Karena biar bagaimanapun ilmu yang kita simpan sendiri insya Allah tidak ada manfaatnya sama sekali. Namun kalau kita berbagi kepada Bapak dan Ibu, insya Allah bisa kita sama-sama meraih keberhasilan untuk sekolah kita ini. Ya. Kemudian yang ketiga adalah tujuan saya untuk mengajak Bapak dan Ibu bekerja sama untuk sama-sama bisa membangun sekolah impian kita, di mana sekolah ini bisa memberikan budaya positif bagi lingkungannya, di masyarakat, dan juga untuk anak-anak didik kita tentunya. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin mohon izin langsung saja
Saya akan coba paparkan slide yang pertama. Nah, baik Bapak dan Ibu, sebelum kita masuk kepada budaya positif, tentunya kita perlu mengetahui sebenarnya tujuan dari pendidikan nasional kita. Tujuan pendidikan nasional adalah menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak sehingga mereka mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Guru hanya menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat pada anak. Baik Bapak dan Ibu, mungkin di sini ada kata-kata menuntun ya. Kalau saya boleh bertanya nih Bapak dan Ibu, menuntun yang dimaksud di sini itu apa ya Bapak dan Ibu? Membimbing, betul Pak Sur. Ada lagi Bapak dan Ibu? Mengajak kepada hal yang positif, betul, bagus sekali. Ada lagi Bapak dan Ibu? Mengarahkan, ya betul. Jadi sebetulnya Bapak Ibu, kalau dulu kita dengar istilah anak itu ibarat kertas putih yang kosong ya, itu sebetulnya sekarang sudah berubah ya. Setelah saya mendalami program pendidikan guru penggerak ini, saya baru mengetahui bahwa sebetulnya siswa atau anak ya yang lahir ke dunia itu mereka bukan ibarat kertas putih, melainkan kertas yang sudah bertuliskan, namun tulisannya masih samar-samar, gitu. Jadi tugas kita di sini adalah menuntunnya agar tulisan-tulisan tersebut bisa jelas dan tebal. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin seperti contoh kasus ya, atau kalau Ki Hajar Dewantara pernah mengibaratkan seperti seorang petani. Petani itu memiliki bibit yang bagus, kemudian membutuhkan segala sesuatunya untuk pertumbuhan bibit tersebut. Contohnya padi. Padi membutuhkan misalnya tanah, air, gitu ya. Namun padi yang bagus ini kalau kita tidak betul-betul sungguh-sungguh untuk membantunya tumbuh subur, tanahnya mungkin kurang gembur, airnya mungkin kurang, apakah bibit yang sudah unggul itu bisa tetap tumbuh subur? Nah, seperti itu Bapak dan Ibu. Jadi kalau anak kita nih, kita pengen anak kita nanti gede jadi dokter, pengennya jadi insinyur atau orang yang berhasil, pengennya jadi orang yang betul-betul tulus dari hatinya, ingin tumbuh karena ingin membantu, bukan karena nanti kamu gajinya gede loh. Jadi memang ada kodrat-kodrat yang memang sudah mereka miliki dari lahir, yang ternyata tinggal kita tuntun sebagai orang tua ataupun guru supaya mereka benar-benar mencapai kodrat kekuatannya tersebut. Seperti itu Bapak dan Ibu. Mungkin kita lanjutkan. Nah sekarang kita masuk ke budaya positif. Budaya positif adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan tanggung jawab. Kalau kita berbicara budaya positif, Bapak dan Ibu, adakah bayangan sesuatu? Apa yang Bapak Ibu pikirkan kalau kita bicara tentang budaya positif? Memberikan salam, betul. Sudah terlihat ya Bapak dan Ibu ya, di sekolah ini luar biasa. Kemarin juga kita sempat diingatkan kembali mengenai 5S ya. Apa saja 5S? Sapa, salam, senyum, sopan, dan santun. Betul sekali Bapak dan Ibu. Jadi kita di depan gerbang kita menemui anak-anak melihat wajah guru-gurunya yang sudah senyum, sudah sangat-sangat semangat menyambut mereka. Tentunya mereka akan bahagia. Mungkin di rumah mereka bete nggak dapat uang jajan atau kesiangan, tapi ngeliat guru-gurunya di depan tetap tersenyum, ramah. Wah, girang banget hatinya, luntur rasa sedihnya itu, luntur semuanya. Jadi peluang kita untuk membuat anak itu bangkit itu adalah besar sekali. Karena kadang-kadang anak itu justru lebih tunduk ya kepada gurunya. Gurunya bilang A, ikut A. Orang tua ngomong B, baru amat deh A aja gitu. Terkadang seperti itu. Bahkan anak saya sendiri pun sama mungkin seperti itu ya Bapak dan Ibu. Jadi memang tugas kita hanya untuk memberikan nilai-nilai, menuntun mereka kembali lagi agar garis-garis mereka yang tadi samar menjadi tebal dan bisa jelas mencapai kekuatan kodratnya. Kita lanjut Bapak Ibu. Nah nanti ada 7 poin
di dalam budaya positif yang akan saya paparkan di sini. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua adalah disiplin positif yang sudah kita singgung. Kemudian yang ketiga, positif perilaku manusia. Yang keempat adalah kebutuhan dasar. Yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, keyakinan kelas. Dan yang ketujuh adalah segitiga restitusi. Baik Bapak dan Ibu, untuk yang pertama, perubahan paradigma belajar. Selama ini kita sebagai guru mungkin pernah berpikir bahwa kita dapat mengontrol setiap tindakan murid. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita pikir kita bisa mengontrol anak-anak ya. Kita suruh, dia pasti nurut. Betul ya Bapak Ibu ya? Kita suruh dia untuk maju, walaupun dia nggak mau maju, tapi akhirnya maju juga. Kita suruh dia membawakan buku, dia juga ikut. Tapi ternyata menurut penelitian oleh Dr. William Glasser, dia membantu kita untuk mengenal ternyata itu semua adalah hanya ilusi kontrol yang mungkin melekat pada pemahaman kita selama ini. Gitu Bapak dan Ibu. Maksudnya apa? Jadi anak itu sebetulnya tidak bisa kita kontrol. Kalau kita bilang kita bisa mengontrol murid, itu hanyalah sebuah ilusi. Kita nggak bisa. Siapa yang bisa mengontrol seorang anak? Hanya dirinya sendiri. Gitu ya Bapak dan Ibu. Sebagai contoh, saya punya sedikit games. Bapak dan Ibu boleh saya ceritanya punya sesuatu nih yang saya kasih ke Bapak dan Ibu, sama-sama memegang tangannya ya. Barang ini betul-betul sangat berharga bagi Bapak dan Ibu, gitu ya. Kemudian saya minta untuk Ibu Mas Lia mungkin menggenggam tangan Ibu Mas Lia nih, memegang barang yang tadi Ibu pegang ya. Menurut Ibu ini sangat berharga sekali. Nah, suatu saat saya datang kepada Ibu. Bu Lia, lihat dong dalamnya, buat saya boleh nggak? Kira-kira Bu Lia gimana? Mau ngasih nggak ya? Melihat situasi. Oke, sekarang saya pindah ke Pak Sis. Pak Sis mohon izin ya Pak. Saya mau minta yang digenggaman sama Bapak, boleh nggak? Nanti saya kasih uang deh 1 juta. Boleh nggak Pak Sis? 1 juta ya Pak Sis. Wah kalau kurang nambahnya dari Pak Suryadi deh. Gimana Pak Sis, ini ya kira-kira bakalan lurus nggak ya sama saya ya? Dulu nggak ya Pak Sis? Mau ngasih nggak nih? Jadi sama dong ya kayak Bu Mas Lia ya alasannya, motifnya. Nah sekarang pindah ke Bu Titi. Bu Titi, saya benar-benar nggak punya apa ya? Ingin saya tukar sama barang berharga saya, mau nggak? Apa yang di tangan Bu Titi? Kenapa? Ini bagus tahu, mahal ini. Kunci rumah. Kunci rumah nih. Yakin? Ternyata luar biasa. Tepuk tangan dong buat ibu-ibu dan bapak-bapak semuanya. Wah, ternyata betul ya. Ibu bapak tahu nggak sih barusan saya ngapain? Saya tadi berusaha untuk mengontrol bapak dan ibu, gitu. Tapi pada hasilnya, segala sesuatu upaya yang saya lakukan, mau sekuat apa, berbagai bujukan atau nakut-nakutin pun, kalau ibu dan bapak tidak juga meluluhkan hatinya sendiri, apakah itu tetap bisa berjalan atau hanya ilusi saya doang? Kira-kira bakal terbuka nggak tangannya? Kalau bukan ibu sendiri atau bapak yang menginginkan? Enggak kan? Nah, jadi saya itu sebagai guru posisinya, bapak dan ibu tadi sebagai murid. Saya mau mengubah, mengontrol bapak ibu. Mau kayak gimana? Kalau bapak dan ibu sudah memiliki laku yang positif, sudah tebal nih garis-garisnya, tidak akan mudah bagi saya mengontrol. Semua itu hanya bisa oleh anak tersebut. Seperti itu bapak dan ibu ya. Mungkin kita lanjutkan ya sampai sini. Oke, kita lanjut. Nah, ini tadi kita hanya sebenarnya selama ini itu adalah sebuah ilusi kontrol. Guru dapat mengontrol murid. Ternyata Bapak Ibu, pada kenyataannya murid itu sudah memiliki hak untuk memilih. Dia itu punya hak untuk memilih, iya, mau atau enggak, seperti kita, gitu. Yang kedua, guru tidak bisa memaksakan kehendak pada murid.
misalnya gitu ya. Maju nggak ya, bisa nggak ya? Dia tuh pasti apa? Antara mau dan enggak, tapi lebih memilih mana kira-kira Bapak Ibu? Maju karena takut sama gurunya, takut diomelin Bu Titi, galak Bu Titi misalnya gitu. Gitu. Jadi menurut Bu Titi disiplin anak nurut mau nih. Ternyata pas maju salah. Kok bisa salah? Karena bukan keinginan dari si siswanya. Dia maju hanya ingin mengikuti perintah dari gurunya. Karena dia dikontrol, bukan mengontrol dirinya sendiri. Kalau dia mengontrol dirinya sendiri, kira-kira Bapak Ibu, apakah dia sudah mempersiapkan untuk maju? Pasti bisa, pasti siap. Kalau dia hanya maju karena disuruh, kayak kita nih, Bapak Ibu, mohon izin. Bapak Ibu besok ada diseminasi ya, ayo kumpul. Salah gitu. Bukan di sini ya Bu ya, bukan di sini, bukan di luar. Datang nih, oh, cepetan, tuh, udah 3 sekolah ngumpul. Lagi enak, ntar aku dimarahin sama kepala sekolah. Ayo. Nah, itu sebenarnya Ibu sedang diapain ya? Ibu sedang dalam kontrol. Itu tanpa Bapak dan Ibu sadari, itu Bapak dan Ibu sedang dalam kontrol, bukan keinginan Ibu. Lain halnya mungkin dengan wah besok ada apa ya? Oh diseminasi ya? Mau coba pengen tahu kayak gimana. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat saya nanti. Bisa saya imbaskan di sekolah saya. Bisa saya gunakan atau praktikan di kelas saya. Nah lain nggak motivasinya? Yang mengontrol lain ya? Yang tadi karena takut, karena merasa diawasi oleh kepala sekolah. Sementara yang kedua karena ingin dari hatinya, ingin maju gitu ya. Yang ketiga, guru tidak punya kontrol penuh terhadap murid seperti yang tadi saya sampaikan Bapak Ibu ya. Seperti ibarat tangan tadi, tidak bisa dibuka dengan sesuka hati kita untuk mengontrol murid. Lalu ilusi yang kedua, ternyata semua bujukan, walaupun bujukannya hanya positif, dan kita mau berpikir itu efektif dan bermanfaat gitu ya Bapak dan Ibu. Nah, ini ternyata juga merupakan bentuk kontrol dari luar yang sebetulnya tidak maksimal. Misalnya kita nih, kayak Bu Nei suka ngasih-ngasih nih. Ayo anak-anak yang berhasil bisa maju ngerjain soal, Ibu kasih. Ayo siapa yang bisa nilai 100, Ibu kasih. Ternyata sebetulnya itu adalah merupakan kontrol juga dari gurunya, gitu. Kontrol di sini maksimal tidak Bapak dan Ibu sebetulnya? Apakah murid itu akan tetap ikut atau bisa menolak? Ya, bujukan adalah salah satu bentuk kontrol. Murid mempunyai hak untuk menolak bujukan kita. Murid bisa tergantung pada pendapat dan bujukan kita, gitu ya Bapak dan Ibu ya. Kita lanjut saja. Untuk ternyata ada ilusi lagi yang ketiga. Nah ini mungkin lebih ke arah yang negatif nih. Kritik dan membuat orang merasa bersalah bisa menguatkan orang tersebut. Kita berpikir begitu. Ayo, masa kamu gak kasihan sama bapak kamu? Bapak kamu capek-capek tahu cari uang. Kamu di sekolah tinggal belajar. Masa nilainya segini? Kasihan tahu orang tuamu. Nah, itu sebenarnya kita sedang mengontrol mereka, membuat mereka merasa bersalah. Dan kita berpikir dengan kita bicara seperti itu mereka akan kuat. Oh iya, saya harus berjuang demi orang tua saya. Ternyata kita lihat kenyataannya, menyalahkan murid dan membuat kritik tidak menguatkan, tetapi justru melemahkan mereka. Murid mempunyai persepsi negatif akan dirinya sendiri, dan adanya krisis identitas atau identitas yang gagal pada murid. Ternyata mereka justru semakin minder, makin tidak percaya pada dirinya. Seperti itu. Ya, seperti itu, Bu Mas Ria, betul. Muridnya lemah, betul sekali. Kita lanjut Bapak Ibu ya. Nah, ilusi kontrol yang selanjutnya, kita selalu berpikir kamu nurut sama orang tua. Ini orang tua kamu, dengerin ibu. Nah, orang dewasa punya hak untuk memaksa. Ya, Bapak dan Ibu ya. Ternyata tidak.
pada kenyataannya orang dewasa tidak bisa juga mengontrol murid. Perilaku memaksa tidak akan efektif pada jangka waktu yang lama. Murid dapat memberontak sewaktu-waktu dan memaksakan kehendak hanya akan menyebabkan permusuhan antara murid dengan guru. Seperti itu Bapak Ibu. Padahal saya pun suka masih menjalankan ini, suka terkadang, ayo nak kerja yuk. Seperti itu. Padahal ternyata apa yang kita sampaikan mungkin tidak sesuai dengan keinginannya, sehingga dia tidak akan maksimal walaupun kita bujuk-bujuk. Kita lanjutkan di sini adalah disiplin positif. Nah, disiplin berasal dari bahasa Latin atau disiplina yang artinya belajar. Makna dari kata ini berkonotasi disiplin diri dari murid-murid Sokrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang ia hargai. Namun dalam budaya kita, makna disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan suatu kepatuhan atau ketaatan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nah, nilai-nilai kebajikan universal adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut bersifat universal lintas agama, bahasa, suku bangsa, dan latar belakang. Nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai anak Indonesia ini dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Penting bagi guru untuk memberikan pandangan baru bahwa disiplin adalah tentang bagaimana seseorang bisa dengan memenuhi kebutuhan dasar dirinya, namun tetap memperhatikan kepentingan orang lain. Untuk itu, disiplin positif ini dapat diupayakan melalui motivasi internal atau intrinsik. Jadi memang terutama keinginan atau kesadaran dari dirinya sendiri. Lanjut Bapak Ibu, teori motivasi perilaku manusia. Semua perilaku memiliki tujuan. Motivasi adalah gerakan yang timbul dari diri kita untuk melakukan sesuatu. The Moral Sense by James Wilson menyampaikan bahwa seseorang menunjukkan perilaku tertentu latar belakangi level motivasi. Jadi ada 3 level nih Bapak dan Ibu. Yang pertama, untuk menghindari rasa sakit atau hukuman. Seperti yang tadi saya sampaikan contohnya. Ingin ikut kegiatan karena takut sama kepala sekolah, karena enggak enak sama kepala sekolah. Itu adalah bentuk motivasi juga, tetapi yang datang dari luar atau ekstrinsik. Nah yang kedua, untuk mendapatkan penghormatan atau penghargaan dari orang lain. Aku mau ikut biar teman-teman lihat saya nih, saya bisa, saya mampu. Tuh, mendapat penghormatan dari teman-teman, dari guru lain misalnya. Itu juga bentuk motivasi, tapi sifatnya dari luar. Yang ketiga, untuk menghargai dirinya sendiri. Nah ini yang harus kita cari, gimana caranya? Gitu, Bapak dan Ibu. Jadi kita lanjutkan saja untuk kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi Bapak dan Ibu, dalam kita melaksanakan kebudayaan positif atau disiplin positif tadi yang memang dilatar belakangi oleh motivasi, kita memerlukan melihat sebuah kebutuhan dasar dalam hidup manusia. Ini Bapak dan Ibu sebetulnya punya 5 kebutuhan nih. Yang pertama adalah kebutuhan paling dasar untuk bertahan hidup. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah penguasaan. Ya. Yang ketiga adalah kasih sayang dan rasa diterima. Yang keempat kebebasan, dan yang terakhir adalah kesenangan. Di mana setiap kebutuhan ini berbeda-beda, dan kita pun harus memahami pandangan orang lain terhadap dunia, dan setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Mungkin kita masuk ke contoh biar lebih jelas. Nah, di sini ada contoh kasus ada seorang guru, Ibu Nani, guru kelas 5 SD, sedang bingung nih. Mungkin pernah dihadapi oleh Bapak dan Ibu kasus ini. Bingung menghadapi ulah salah satu muridnya, yaitu Angger. Beberapa anak mengeluhkan soal Angger yang kerap meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Bapak Ibu menghadapi situasi seperti Ibu Nani ini, kira-kira apa yang akan Bapak dan Ibu lakukan? Ada anak suka ngambilin makan temennya, minta-mintain terus. Banyak banget ini dimintain. Kira-kira gimana nih Bapak dan Ibu? Gimana Kak? Gimana Bu? Melakukan pendekatan pada Angger. Memanggil ya, judulnya memanggil. Betul Bapak. Nah, menurut Bapak atau Ibu, kira-kira apa ya
alasan Angger berbuat demikian? Mungkin dari rumah tidak makan. Kalau dari rumah tidak makan, coba kita lihat, betul gak ya? Nah, jadi kita harus melihat si Angger ini, satu anak ini, ada 5 kemungkinan kebutuhan dasar yang belum dia penuhi. Kita harus nanya, betul apa kata Bapak dan Ibu tadi. Kita panggil dulu Angger, kita tanya. Barangkali ada salah satu dari 5 kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Bisa jadi karena dia butuh kebutuhan untuk bertahan hidup. Angger lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal buat si Angger. Tuh. Jadi ada satu yang mungkin ya, yaitu survival, bertahan. Atau yang kedua, dia sengaja seperti itu supaya mendapatkan cinta dan kasih sayang. Tuh dari temannya. Teman Angger jadi memperhatikan si Angger. Bisa jadi dia cuma itu doang pengennya. Caper kalau kita bilang, gitu ya. Nah yang ketiga bisa juga kebutuhan dia itu pengen merasa hebat karena temannya jadi takut sama dia dan nurutin keinginan dia. Itu juga termasuk kebutuhan dasar manusia loh Bapak Ibu. Power, kekuatan gitu. Atau ada kemungkinan yang keempat yaitu adalah freedom, kebebasan. Angger tuh merasa bosan dibawain sama ibunya bekalnya itu lagi. Nah, tempe lagi. Mau request nggak boleh, nggak bisa. Jadi dia tuh jenuh, bosan. Dia tuh pengen kebebasan. Dia pasti sih. Jadi dia pengen menunya berbeda tapi nggak dikasih. Makanya dia berlaku seperti itu. Dia butuh freedom, kebebasan. Atau justru dia itu cuma ingin bersenang-senang nih, yang terakhir fun. Angger cuma iseng doang. Dan hanya pengen melihat muka temen yang lucu gitu. Ada Bapak Ibu, kita juga senang kan melihat muka orang yang lucu-lucu ya. Kalau kita lagi lihat TikTok kan muka kita berubah-berubah gitu, kita juga senang. Ternyata itu memang betul kebutuhan dasar manusia. Salah satunya adalah fun, kesenangan. Kita butuh itu gitu. Jadi survival, love, belonging, power, freedom, and fun. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang harus kita perhatikan dari anak-anak didik kita. Kita lanjut. Nah, di sini karena tadi hanya ilustrasi kontrol, sekarang kita masuk ke posisi kontrol. Artinya kita hanya bisa memakai posisi ini untuk mendapatkan solusi win-win solution. Kita tidak bisa mengontrol orang lain, hanya kitalah yang dapat mengontrol diri kita. Setiap manusia pasti punya tujuan dalam perilakunya, seperti si Angger tadi. Dia pasti punya tujuan kenapa dia berbuat seperti itu. Kita harus bertanya. Kita bisa selalu mempunyai model berpikir yang win-win solution. Jadi nggak ada yang menang, nggak ada yang kalah. Jangan kita berpikir saya harus menang dari murid saya, kamu harus nurut sama saya. Nggak begitu. Jadi kita tidak perlu merasa harus ingin menang dari murid kita, karena kita sama dengan murid kita. Kita lanjutkan di sini posisi kontrol guru. Ada 5 posisi kontrol yang tadi saya sebutkan. Berada di mana kita Bapak dan Ibu untuk murid kita? Di sini ada penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Kita pasti pernah berada di antara kelima ini sampai detik ini. Pasti kita pernah berada di kelima yang ini. Kita sama-sama lihat di sini ada sebuah contoh. Kita nonton aja. Ya baik Bapak dan Ibu, mohon maaf ya ini karena apa ya, teknis. Jadi dari contoh yang barusan kita tonton Bapak Ibu, itu sebenarnya posisinya itu adalah apa ya? Posisi yang mana ya? Nah nih, posisi yang mana tadi ya? Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, atau manajer? Siapa yang menghukum? Bercanda ya Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan dulu. Nah, ternyata betul posisi kontrol penghukum.
Karena kenapa? Guru percaya bahwa caranya dia yang terbaik. Tidak ada, padahal nggak ada nih korelasinya antara sanksi dengan kesalahannya. Berarti gara-gara apa Bapak Ibu? Kalau kita lihat, gara-gara apa nih? Dia marah. Nah ini lagi ada konflik apa nih ya? Bercanda, lempar-lemparan. Akhirnya pasti marah-marah dah. Pasti marah-marah. Biasa pasti kalau Betul udah ya. marah kumisnya entar. Ya. Nah, jadi setelah dia melakukan kesalahan, dia melempar-lempar kertas, dia ditegur sama gurunya. Apa yang disuruh sama gurunya? Ngapain tadi? Diapain sama gurunya? Dimarah-marahin. Terus dia ngapain tuh? Anaknya ngapain? Nyoret-nyoret kertas. Nyoret-nyoret kertas gitu. Dia disuruh untuk dipanggil ke ruangan saya. Kamu di luar kelas, nggak boleh ngikutin pelajaran saya, gitu. Padahal ada nggak korelasinya atau hubungannya nih Bapak Ibu antara dia itu lempar-lempar kertas sama disuruh keluar? Apakah itu solusi? Dia melempar-lempar kertas, terus kita selesaikan masalahnya dengan kita suruh di luar aja deh, nggak usah belajar. Ada hubungannya nggak? Nggak ada hubungannya. Jadi posisi kontrol penghukum itu nggak nyambung antara apa yang masalahnya dengan solusi yang diberikan guru. Biasanya kalau penghukum itu kita mendadak ya Bapak Ibu. Kita memberikannya mendadak tanpa dipikir atau tanpa mengikuti aturan. Jadi makanya nggak nyambung gitu. Nah itu contoh dari posisi kontrol penghukum. Kita lanjut contoh yang kedua. Untuk yang ini ya Pak ya. Nah, nanti kita akan belajar. Jadi di sini anak betul. Terima kasih Pak Sis. Anak dipanggil, diajak bicara. Kemudian bagaimana caranya untuk menyelesaikan masalah dia? Tadi kan lempar-lemparan kertas. Masalahnya kan lemparan kertas. Berarti yang harus kita selesaikan adalah masalah kertas tadi. Kita ambil kertas. Kita tapi sebetulnya ada nanti namanya restitusi. Jadi anak itu harus menyadari bahwa dia itu harus berbuat apa biar selesai masalah kertas ini. Dia harus mengambil kertas tersebut, membuang. Iya betul. Dia mengambil kertasnya, dia buang ke tempat sampah dan dia minta maaf. Seperti itu harusnya. Tapi nanti kita baru mencontoh ya Pak ya. Mungkin nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Sekarang kita lihat yang kedua. Nah ini ibu ini merasa anaknya ini kok teman-teman sudah nanam kok dia malah cabut-cabut gitu. Jadi kan dia bilang sama anaknya, kamu gak kasihan sama teman-teman sudah capek-capek kok malah kamu cabut-cabut. Nah, itu adalah posisi kontrol yang mana nih? Nah posisi kontrol yang mana tadi? Pembuat rasa bersalah, betul Bapak Ibu. Karena dia bicara tadi, kamu gak kasihan sama teman-teman udah capek-capek nanem. Nah ini kita lanjut lagi contoh lain. Nah ini ya di pasar nih. Pak Ipan, itu Pak Ipan. Nah, nih Bapak Ibu kalau kita perhatikan terlambat ini anak Bapak Ibu, terlambat. Tapi bapak gurunya mengizinkan. Kamu kenapa? Kamu kenapa terlambat? Jadi anak tersebut ditanya, kamu kenapa terlambat? Iya, maaf ya Pak, dia tidak memberikan alasan. Sudah, masuk sana. Siapa? Jawaban anak begitu, gitu. Itu kira-kira kontrol yang mana nih? Ya betul teman. Masih ada dua lagi nih, kita lihat yang mana nih. Udah tahu nih Bapak Ibu keren. Nah, betul ya sebagai teman ya. Karena bahasanya tadi ya, betul seperti teman. Nah ini sekarang. Gurunya lagi yang seperti ini.
ini ditanya, kamu kenapa datang terlambat? Kasusnya sama Bapak Ibu, cuma posisi kontrolnya saja yang berbeda. Pak Sono kali ini. Pemantau deh. Nah, Bapak Ibu, ini kira-kira posisi kontrol yang mana? Pemantau, betul. Kenapa? Pemantau itu sama nggak Bapak Ibu dengan penghukum? Beda. Bedanya apa Bapak Ibu? Mantau hanya mantau saja, ngelihat saja. Tuh, sekarang kita lihat. Posisi kontrol pemantau. Guru selalu mengawasi murid dan bertindak sesuai peraturan sekolah, menggunakan data atau catatan untuk mengingatkan konsekuensi. Murid melakukan konsekuensi sesuai peraturan, mengandalkan perhitungan atau data untuk mengontrol muridnya, mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensinya. Gesturnya pun juga datar, nggak marah-marah gitu ya. Nadanya juga nggak tinggi. Guru bertanggung jawab atas perilaku orang-orang yang diawasi. Tapi ada dampaknya. Murid tidak dapat melihat esensi dari peraturan karena selalu dikaitkan dengan konsekuensi. Kalau kamu terlambat, kamu harus berdiri di luar selama 10 menit misalnya gitu. Berarti dia harus mengikuti, dia tahu aturannya doang, tapi nggak tahu esensinya kenapa saya harus di luar gitu. Nggak pernah tahu itu. Murid memahami ada sanksi yang harus dijalankan, tapi nggak tahu tujuan dari peraturan tersebut. Maka murid itu juga harus memahami konsekuensinya. Dia harus mengetahui manfaat mengikuti peraturan itu dari apa, untuk apa bagi dia. Ya. Nah, seperti itu betul Pak. Jadi memantau dari situ betul kasus. Kita lanjut Pak, Bapak Ibu. Nah ini perbedaan hukuman dan konsekuensi yang mungkin seringkali orang menyamaratakan. Kalau hukuman tadi, konsep hukuman dalam pendisiplinan dapat membentuk konsep diri yang negatif karena terdapat bahasa intimidasi, intonasinya tinggi, serta mimik wajah yang menakutkan. Betul. Pada praktik ini kita menghadirkan situasi paksaan atau tampilan kekerasan pada murid dan tidak pernah ada korelasi logis antara solusi dalam penyelesaian masalahnya dan murid tidak diajak diskusi untuk menyelesaikan masalahnya, hanya guru yang menentukan hukuman. Seperti itu. Jadi anak tidak mengerjakan tugas, kamu mana tugasnya? Gak bawa Bu. Udah kamu bersihin kamar mandi, misalnya gitu. Misalnya, jadi gak nyambung gitu, tidak relevan. Kalau konsekuensi berbeda. Nah, kalau konsekuensi bagaimana? Erat kaitannya dengan akibat yang kita terima dari suatu perbuatan. Konsekuensi menurut Dan Gozen adalah keadaan di mana terdapat kesepakatan dan tanggung jawab yang sudah bisa diprediksi sendiri oleh si murid dan guru. Dalam konsekuensi kita sebagai guru yang bertugas memonitor, memantau tingkah laku murid. Nah, baik Bapak Ibu, kalau kita tadi sudah mempelajari konsekuensi dengan hukuman, di sini ada beberapa pernyataan. Nah, murid mengganti buku teman yang dirobek olehnya. Murid mengganti buku teman yang dirobek oleh konsekuensi. Lari keliling lapangan 2 kali karena terlambat, hukuman. Berdiri di luar kelas karena tidak mengerjakan tugas, terlambat 20 menit maka tidak istirahat 20 menit. Hukuman apa konsekuensi? Terlambat 20 menit maka tidak istirahat 20 menit. Konsekuensi. Membersihkan kamar mandi karena tidak bawa buku, hukuman. Terlambat datang diminta keluar. Ayo. Terlambat datang diminta keluar. Membersihkan coretannya yang dibuat di meja. Nah, murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker. Gak nyambung ya. Dijemur karena ngobrol dengan teman saat belajar. Wah, ini nggak jelas banget nih, nggak nyambung. Murid diminta tidak memakai sepatu sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Yo, coba kita cek. Ternyata murid nih agak mengecoh nih nomor 10. Yang paling bawah memang agak mengecoh. Murid diminta tidak memakai sepatu sepanjang hari karena tidak memakai sepatu warna hitam. Ada korelasinya nggak Bapak Ibu? Nggak nyambung ya? Nggak nyambung, hanya dibilang jangan pakai warna lain, warna hitam. Karena disuruh nggak pakai sepatu. Dan nyambung gitu.
Baik, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia. Tadi berkaitan dengan pertanyaan Pak Sis ya. Tadi ada hukuman, ada konsekuensi, dan satu lagi restitusi. Nah ini untuk menjawab mana yang terbaik, yaitu adalah restitusi. Siswa untuk diminta berpikir kritis dan mengetahui. Nah di sini ada 5 posisi kontrol guru. Kalau kita sebagai penghukum, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi, sesuatu harus terjadi, nggak harus menyakitkan. Nah kalau restitusi, kita diberikan pilihan, anak tersebut diberikan pilihan. Lalu bagaimana kalau kertasmu dirobek sama dia, kamu harus bagaimana? Misalnya robek kertas teman nih, apa yang harus kamu lakukan? Nah, gurunya bertanya kepada dia, apa sih? Bagaimana caranya supaya temanmu nggak marah lagi sama kamu? Bagaimana caranya supaya bukunya nggak robek? Nah itu adalah bentuk dari restitusi. Contoh yang tadi disampaikan di sini. Nah, yang kedua tidak nyaman nih kalau posisi hukuman itu tidak nyaman dan membuat murid tidak berkembang dalam waktu yang cukup panjang. Bapak Ibu pernah ingat nggak waktu dulu sekolah ada guru yang paling ditakutin? Aku nggak betah deh kalau sama ibu itu, galak banget misalnya gitu. Pasti ada yang berkesan seperti itu sampai detik ini kita masih mengingat. Karena ternyata ketidaknyamanan yang dibuat akibat hukuman tadi itu berdampak dalam jangka waktu yang cukup panjang. Bahkan sampai sekarang kita masih ingat gitu. Nah, lain halnya dengan konsekuensi. Memang tidak nyaman pada saat itu saja. Tidak nyaman hanya pada saat itu saja. Setelah dia mengetahui, oh tidak boleh begitu, ya udah, besoknya dia nggak begitu. Tapi ternyata ada langkah posisi yang jauh lebih baik, yaitu restitusi. Menguatkan karakter murid dalam jangka waktu yang panjang. Nah ini, di sini contohnya berarti anak tersebut diberikan pilihan atau anak itu berpikir sendiri. Oh, bapak itu marah karena, tapi memang perlu ada pembicaraan. Jadi kita ini harus banyak komunikasi Bapak Ibu dengan murid supaya kita mengenal dia itu maunya apa. Ada nggak kebutuhan dasar tadi di antara 5 yang kita lewatkan gitu. Nah, untuk yang ketiga, hukuman itu korban mendapatkan keadilan. Jadi biasa gini, Mbak, lagi berantem si A sama si B. Bu, si B jemput aku. Nggak boleh. Nah, dia nih sebagai korban kita bela-belain, betul Bapak Ibu? Nggak boleh, kamu kenapa? Kasihan itu. Ternyata korban mendapat keadilan, tapi tidak bagi orang yang disalahkan tadi. Kita terkadang mengabaikan perasaannya, gitu. Padahal tidak seharusnya seperti itu. Nah, dalam konsekuensi korban bisa diabaikan karena kan mengikuti peraturan yang sudah ditetapkan oleh sekolah. Jadi kalau konsekuensi itu sudah ada terkait dengan aturan. Sementara restitusi, korban mendapat ganti. Contoh seperti tadi, misalnya dirobek bukunya. Bagaimana solusinya? Dia berpikir mungkin butuh waktu Bapak Ibu ya, karena nggak semua anak cepat juga berpikirnya. Aku gantiin deh. Jarang. Ada juga yang bilang, ya udah aku minta maaf. Terkadang gurunya mengolah kata-kata lagi. Apakah cukup dengan minta maaf? Bukunya balik lagi. Bukunya bagus lagi. Terkadang kita perlu memancing supaya anaknya tahu tanggung jawabnya. Oh, aku harus mengganti berarti ya Bu. Iya, seperti itu. Tapi bukan dari kita yang memaksa, dia sendiri yang mengutarakan pendapat tersebut. Murid akan tersakiti. Nah, ini untuk hukuman ya. Lebih banyak ke yang negatif kalau untuk hukuman. Ini adalah menerangkan identitas yang gagal. Kalau ini saya jadi kalau hukuman itu adalah identitas yang gagal. Sementara sanksi dan restitusi adalah identitas yang berhasil. Kalau kita lihat dari pemaparan yang ada di depan layar. Jadi sampai sini Bapak Ibu ada pertanyaan? Atau saya lanjut ya Bapak Ibu biar cepat. Ini ada contoh lagi. Ceritanya lagi daring Bapak Ibu. Langsung dimarahin. Kira-kira gimana nih perasaannya Bapak Ibu? Anaknya.
Aku nggak marah ya. Nah, Bapak Ibu, ini posisi kontrol yang mana nih? Tadi adalah yang pertama ya, tadi untuk sebagai tes aja. Nah ini sekarang posisi kontrol manager. Guru mendukung murid menemukan solusi. Nah ini tadi dengan bantuan posisi di manager itu kita bisa membantu murid melakukan kegiatan restitusi, bukan sebagai penghukum, ya di mana ada hukuman, bukan juga karena konsekuensinya saja, tapi anak disuruh berpikir untuk mengetahui apa yang harus dia lakukan untuk menemukan solusi, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilaku, menggunakan restitusi untuk mengajak murid menganalisis perilaku dan menemukan solusi dengan menanyakan keyakinannya dan rencana memperbaiki kesalahan. Nah, di sini ada kasus Bapak Ibu. Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran, tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah, seperti itu. Fajar pun kembali duduk di bangkunya. Hal seperti ini sudah sering sekali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilai-nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirih. Aduh gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajarkan kamu. Tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun hanya diam membisu. Di sini ada pertanyaannya. Posisi kontrol apa yang digunakan oleh Ibu Dani? Jadi posisi kontrol ada apa saja? Ada 5 ya. Penghukum, pemantau, pemberi rasa bersalah, manajer atau teman. Pemberi rasa bersalah. Kebutuhan dasar apa nih yang seharusnya dipenuhi oleh Fajar tapi nggak terpenuhi, makanya dia begitu. Ada ternyata kebutuhan dasar dia yang belum terpenuhi. Ada 5 tadi ya. Kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Ya, tadi ada 5 kebutuhan dasarnya. Yang mana Bapak Ibu? Mari kita sama-sama lihat. Jadi di sini adalah posisi kontrol yang disampaikan oleh Ibu Dani adalah pembuat rasa bersalah, betul. Ya. Dan yang kedua, kebutuhan dasar apa yang harus dipenuhi oleh Fajar? Apa Bapak Ibu? Kira-kira? Dia itu seperti memperlihatkan dia itu cuek, acuh. Apa dia butuh perhatian? Atau dia butuh kebebasan? Bapak Ibu yang mana nih? Memperhatikan acuh tak acuh dan nilai-nilainya tidak terlalu baik. Apakah kalau kita dia sampai kembali duduk di bangkunya, dia tidur-tiduran, nah itu berarti dia merasa bosan Bapak Ibu. Kalau dia bosan dia butuh apa Bapak Ibu? Kebebasan, freedom, gitu. Dia itu jenuh, bosan, kayak kita juga kalau kita jenuh, bosan, kita pengen bebas, gitu kan? Seperti itu. Nah, kita lanjutkan lagi. Menurut Daily Ghazali, konsep diri adalah ketika seseorang berperilaku dengan motivasi untuk menghargai dirinya ini akan memperkuat konsep diri tersebut. Ini karena respon dari luar dirinya tidak akan mempengaruhi kepuasan atau usaha yang dilakukan. Justru malah menguatkan nilai-nilai yang ia yakini karena kontrol pada dirinya sendiri. Dengan cara fokus pada apa yang ia yakini, ia ingin menjadi seseorang seperti apa. Nah, restitusi tadi adalah metode untuk penyusunan kembali model disiplin di sekolah. Restitusi berfokus pada solusi atau pemecahan masalah yang bisa dilakukan, bukan hanya masalahnya. Restitusi mengajak murid untuk mengidentifikasi kembali tindakannya sehingga ia bisa menganalisis dan memikirkan langkah yang tepat dalam pemecahan masalahnya. Nah, penerapan restitusi, jika ada murid melakukan pelanggaran di sekolah, kita bisa menerapkan restitusi nih, seperti yang tadi Bapak dan Ibu pertanyakan. Kemudian yang melakukan pelanggaran mungkin karena ada kebutuhan dasar murid yang belum terpenuhi. Nah, dengan memperhatikan dan mengerti serta membuka diri tentang kebutuhan dasar anak, maka kita bisa membuka ruang empati
reaksi kita menjadi lebih tenang dan tidak menghakimi. Tugas kita adalah membimbing mereka memperbaiki kesalahannya. Kita bisa berdiskusi dengan mereka untuk dapat menyelesaikan masalahnya. Dampak kedepannya mungkin murid akan memiliki disiplin diri, bukan karena takut kepada guru ataupun mengharap imbalan, tapi karena ia tahu bahwa hal yang dimaksud adalah solusi yang benar untuk dilakukan. Restitusi mempunyai dampak positif yang panjang bagi perkembangan murid. Bapak Ibu kayaknya udah pada ngantuk nih. Kita itu dulu ya, speaking ya. Setuju Bapak Ibu? Aduh, kalau saya bilang pagi tepuk 1 kali. Bapak Ibu ya, coba tes pagi. Nah kalau saya bilang siang, tepuknya berapa kali? 2 kali. Siang. Kalau saya bilang sore, 3 kali. Sore. Kalau saya bilang malam, malam gak boleh berisik Bapak Ibu. Gak boleh. Jadi tepuknya jangan tepuk Bapak Ibu ya. Oke Bapak Ibu konsentrasi ya. Pagi, siang, pagi, malam. Ada yang mau konsentrasi. Sudah melek Bapak Ibu? Sudah sedikit lebih melek? Sudah. Baik, kita lanjut saja Bapak Ibu ya untuk restitusi. 6 landasan filosofi restitusi tadi ini sudah disampaikan. Kesalahan adalah hal yang normal. Ini perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Kesalahan adalah hal yang normal karena mereka adalah manusia. Manusia pasti berbuat salah. Sama seperti kita guru-gurunya. Setiap manusia tahu jika berbuat salah. Nah, semakin disalahkan atau dikritik membuat kita tidak percaya diri. Proses dari restitusi menguatkan setiap individu karena diri sendirilah yang menyelesaikan dan memperbaiki kesalahan. Proses restitusi membuka banyak kesempatan bagi setiap murid untuk meraih sukses pertamanya, merasa dihargai, lebih terbuka dan percaya diri juga orang lain. Individu yang tumbuh dalam proses restitusi menjadi lebih mengerti bahwa kesalahan adalah hal yang biasa, sehingga ia pun akan melakukan proses restitusi pada orang di sekitarnya. Nah ini segitiga restitusi ini bisa diterapkan kepada murid-murid kita ya Bapak Ibu ya. Ini yang pertama tahapannya adalah validasi tindakan yang salah nih. Kemudian yang kedua adalah menstabilkan, kebalik ya. Yang pertama menstabilkan identitas dulu Bapak Ibu. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Misalnya ada kasus, mungkin langsung ke kasus ya, biar lebih jelas. Kalau tadi kasusnya itu ada anak yang misalnya tadi saya sudah buat sebenarnya Bapak Ibu, ada sebuah kasus. Sebentar coba. Nah ini Bapak Ibu, ini saya sama murid saya. Adli ini ceritanya pengen jajan Bapak Ibu, tapi dia ngutang Bapak Ibu. Mungkin kemarin juga sempat ada masalah seperti ini ya. Jadi saya ngambil kasus yang sesungguhnya gitu. Sampai-sampai dibilang sama abangnya, jajannya banyak dia. Ternyata teman-teman memperhatikan. Lalu melaporkan kepada gurunya. Ini kejadian ini benar-benar memang terjadi, kebetulan memang ada beberapa kasus di kelas dan saya langsung laksanakan segitiga restitusi ini, saya terapkan betul-betul kepada murid-murid yang bermasalah. Kasus Adli ini kemarin dia berhutang sampai kedengeran ya kasusnya di sekolah kita. Kemudian saya coba bicara sama Adli karena mungkin uang dia memang nggak ada. Ada banyak alasan, kita harus tahu kebutuhan dia itu apa dia lapar, gitu kan? Yang tadi 5 kebutuhan dasar, atau dia itu ada alasan lain. Jadi saya harus menstabilkan identitasnya dulu. Saya bilang sama dia, Adli, kamu ngutang? Iya nggak apa-apa, ngutang itu sebenarnya ibu juga pernah ngutang. Gitu. Jadi kita stabilkan dulu identitas dia, bahwa dia nggak sepenuhnya salah gitu. Nah setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah pada Adli. Adli,
kamu pasti punya alasan dong kenapa. Kita harus memvalidasi dulu tindakan dia itu sebenarnya salahnya kenapa. Dia harus menjelaskan alasannya. Saya dengarkan. Nah, kemudian tadi yang ketiga, kalau Bapak Ibu tadi melihat, saya menanyakan juga keyakinan kelas kepada adik. Jadi keyakinan kelas di sini itu adalah hal yang kita yakini bahwa kita harus bisa seperti itu. Artinya dia berupa nilai-nilai. Keyakinan kelas seringkali orang menyamaratakan dengan peraturan kelas. Kalau peraturan beda Bapak Ibu ya. Nah ini dia. Kalau peraturan itu adalah sesuatu yang berupa aturan, terikat gitu ya Bapak Ibu. Contohnya gimana Bapak Ibu? Hadir ke sekolah tepat waktu, tidak membuang sampah sembarangan. Tapi kalau ada kata-kata tidak, baiknya dihindari kalau untuk peraturan. Misalnya buanglah sampah pada tempatnya seperti itu. Nah, kemudian kalau keyakinan kelas, nanti kita akan bahas lagi nih ya, sebentar lagi mungkin videonya selesai. Jadi setelah dibicarakan dengan ahli, baru kita tahu alasannya. Oh ternyata adik nggak dibawain bekal dari rumah, dia lapar, gitu. Dan mamanya juga nggak ada uang ternyata. Mamanya sakit, jadi memang alasan tersebut tidak bisa kita salahkan. Kita kalau kita mungkin melihat melihat tidak secara detail, kita ini Abi nakal banget deh, mungkin gara-gara mulu, utang lagi masih kecil. Tapi ternyata pada saat saya selidiki, oh ternyata dia itu memang lapar, mamahnya itu sakit, kebetulan orang tuanya single parent gitu. Jadi memang dia butuh banyak sekali kebutuhan dasar yang harus dipenuhi tapi tidak dia dapatkan. Seperti itu Bapak dan Ibu. Nah mungkin ini ada contoh, ada kasus-kasus nih Bapak Ibu. Ada kasus yang A nih. Jelas nggak Bapak Ibu kalau yang tadi barusan? Ini A ya, kasus ini. Ya. B, ini kasus B. Kasus B ini anak ini mengganti jam terlambatnya. Kalau ini dia mengganti buku teman yang robek. Ini yang A ini, Maya kamu mencoret-coret tembok ya. Kamu harus tidak boleh mencoret-coret lagi, kamu harus diam. Itu kalau yang pertama. Yang kedua, kamu terlambat 15 menit, maka kamu harus menunggu jam pulang 15 menit. Nah, yang ketiga, saya merobek bukunya, sini saya ganti. Nah, jadi apakah A, B, C ini termasuk restitusi yang mana? Yang termasuk konsekuensi yang mana? Dan yang termasuk hukuman yang mana? Bapak Ibu. Kalau yang C ini gambarnya dia merobek buku teman, terus dia menggantikan. Ini maksudnya konsekuensi, hukuman atau restitusi? Restitusi betul. Kalau yang pertama tadi, kamu nyoret-nyoret tembok, udah kamu nggak boleh bermain lagi, sesuai dengan aturan. Apa Bapak Ibu? Kamu nggak boleh main lagi, udah kamu. Dia pengen main, kebutuhan dia pengen main, bersenang-senang, terus dihukum nggak boleh main, gimana rasanya? Nyambung nggak Bapak Ibu? Selesai nggak, solusi nggak tuh? Nggak solusi, berarti itu adalah hukuman. Nah yang B tadi, dia terlambat 15 menit, maka dia harus mengganti 15 menit pulangnya lebih lambat. Konsekuensi itu. Nah tadi sudah dijawab. Nah ini kemarin saya mencoba membuat keyakinan kelas Bapak Ibu. Jadi keyakinan kelas. Nah ini dia keyakinan kelas sedikit. Saya bahas keyakinan kelas. Keyakinan kelas berbeda dengan peraturan. Kalau keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang suku, ras, budaya, ataupun agama. Suatu keyakinan dapat memotivasi seseorang dalam peraturan rinci dan konkret, serta keyakinan bersifat lebih abstrak. Contohnya seperti kita lihat, nah ini peraturan. Membuang sampah pada tempatnya, merapikan kembali buku yang dipinjam, menjaga ketertiban kelas. Ini sifatnya lebih konkret ya Bapak Ibu ya, jelas anak mengerti dan bisa melakukan. Nah kalau keyakinan dari ketiga peraturan tersebut ternyata merumuskan sebuah hal yang diyakini oleh anak-anak tersebut beserta gurunya
bahwa itu akan membuat kelas mereka menjadi nyaman untuk digunakan belajar. Diyakini untuk kelasnya menjadi nyaman, seperti itu Bapak Ibu. Maka supaya nyaman tidak ada sampah, buku-buku yang berserakan dikembalikan, serta menjaga ketertiban kelas. Itu adalah contoh dari peraturan dan keyakinan. Yang bawahnya, contoh peraturan menjaga barang sendiri atau yang dipinjam, ramah kepada guru dan teman, peduli kepada teman. Nah, keyakinannya apa nih? Oh, dari menjaga barang, ramah sama guru, peduli sama teman, ternyata keyakinan yang kita miliki adalah menghormati semua orang dan juga barang milik orang lain. Bedanya apa Bapak Ibu? Kalau kita perhatikan, kalau peraturan ini lebih rinci ya Bapak Ibu ya, lebih rinci dan konkret. Sementara keyakinan itu lebih abstrak dan sifatnya universal, umum, gitu. Jadi lebih abstrak dan berupa nilai-nilai kebajikan yang sifatnya universal atau umum, seperti itu Bapak Ibu. Saling menghormati, saling menghargai, itu juga termasuk keyakinan kelas. Kalau tadi membuang sampah pada tempatnya, menjaga barang, itu adalah sesuatu yang jelas, konkret, dia adalah peraturan. Nah, cara membentuk keyakinan kelas Bapak Ibu, nanti ini yang diharapkan Bapak Ibu untuk dilakukan Bapak Ibu, karena ini ternyata ada di PMM Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu mengerjakan ini, nanti ini berupa aksi nyata untuk di PMM kita. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengerjakan ini, hasilnya nanti difoto, dimasukkan ke dalam PMM dan dapat sertifikat. Ini cara untuk membentuk keyakinan kelas. Yang pertama, pembuatan keyakinan kelas melibatkan semua warga kelas, termasuk murid dan juga guru. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Menggunakan kalimat-kalimat yang positif, serta keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut dan perlu adanya tinjauan kembali pada keyakinan kelas tersebut. Nah, ini buat di kelas beberapa waktu yang lalu saya berkesempatan sama murid-murid untuk membuat keyakinan kelas. Jadi sebelumnya kita membuat kesepakatan dulu atau peraturan. Anak-anak sudah tahu peraturannya. Kemudian peraturan-peraturan itu mereka tuliskan di selembar kertas. Jadi mereka saya minta untuk membayangkan kelas impian kita seperti apa. Kelas yang bagaimana? Yang indah, yang bersih, teman-temannya seperti apa? Yang saling menghargai, seperti apa. Jadi saya minta mereka untuk membayangkan, kemudian saya berikan kertas agar mereka menuliskan apa yang harus mereka lakukan supaya semua itu terwujud. Mereka menuliskan, setelah mereka menuliskan, mereka maju untuk menempelkan ke papan tulis. Anak-anak mulai menempelkan ke papan tulis peraturan-peraturan yang mereka ingin tuliskan supaya kelasnya menjadi kelas impian. Ada yang menuliskan 2-3 kata, bahkan ada yang hanya 1, suasana tenang, seperti itu. Mereka mengharapkan impian kelas seperti itu. Nah, tidak ada sampah. Maaf ya Bapak Ibu agak pusing. Dicepetin lah saya. Nah setelah itu, setelah anak-anak menuliskan, lalu kita bersama-sama mengelompokkan mana nih yang bisa digabung untuk menjadi sebuah keyakinan. Misalnya tentang kebersihan, seperti itu. Tidak membuang sampah, yang kotor segera dikembalikan. Nah itu saya jadikan satu menjadi satu keyakinan. Nah ini saya kelompok-kelompokkan bersama anak-anak juga.
melaksanakan piket, berarti kan kaitannya tentang meyakini apa nih? Kebersihan, kenyamanan juga. Kesehatan juga termasuk. Nah, digabung-gabungkan supaya bisa dijadikan lebih simpel, supaya mudah diingat dan hanya sedikit, tidak terlalu banyak. Disiplin, kaitannya juga dengan disiplin. Nah, baik Bapak Ibu tadi sudah. Nah, ini adalah contoh yang sudah jadi. Ini adalah keakhirkan kelas di kelas 5D. Juga murid saya yang memberikan testimoni. Bertanggung jawab, bersikap jujur, saling menghargai satu sama lain, disiplin waktu dan perilaku, aktif dan kreatif, serta bekerja sama menjaga kebersihan, keindahan, dan kenyamanan di kelas. Dan ini karena disepakati maka anak-anak membubuhkan tanda tangan. Jadi agar mereka merasa dihargai. Jadi sama-sama menyepakati. Seperti itu Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, 1000 perak digenggam jujur. Guru bergerak Indonesia maju. Baik, terima kasih banyak Bapak Ibu atas waktu yang diberikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf Bapak Ibu. Perlu ice breaking lagi atau sedikit ke moderator Ibu Tika? Terima kasih kepada Ibu Retno atas paparannya. Baik, Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan atau ada yang mau berbagi kisah dengan Ibu Retno terkait dengan yang sudah disampaikan? Silahkan. Dari apa yang sudah disampaikan oleh Bu Retno, menambah hasanah keilmuan kita untuk lebih baik mendidik anak-anak. Saya lebih ke pertanyaannya lebih ke kasus ya, karena tadi teorinya banyak gitu. Ini kaitannya di kelas 6 yang sebentar lagi akan lulus. Nah, ini ada beberapa anak di kelas-kelas kita ya, yang kaitannya berada di kelas 6 tapi absensinya tuh banyak banget gitu. Kemudian sudah dilakukan tindakan-tindakan sampai hari ini anak itu juga belum ada perubahan yang diharapkan dari kita. Contoh kasus misalnya dari kelas 6C ya, si Jamal ya. Kita sudah melakukan tindakan-tindakan sesuai proporsi. Saya sebagai bidang kesiswaan, kemudian dengan gurunya juga, kemudian sempat juga kita bawa ke kepala sekolah. Jadi saya bilang kejadiannya jadi senyum-senyum gitu. Kita sudah bawa sampai pada puncak gitu. Kita berharap banget besok berubah, ternyata belum berubah juga sampai hari ini gitu kan. Dan mungkin juga di kelas lain ya ada hal-hal yang hampir mirip-mirip mungkin permasalahan yang belum kita temukan dari 5 hal kebutuhan apa tadi ya. Nah ini coba dari hal ini kira-kira gimana ya solusi terbaik untuk anak itu supaya menemukan sesuatu yang dia bisa selesai. Karena memang anaknya umurnya sudah 16 tahun ya, kondisi catatan banyak negatif dalam tanda kutip ya gitu ya. Nah itu yang memang kita sampai hari ini belum bisa menemukan. Kalau misalnya contoh Aldi ya tadi kan bagus tuh, dia akhirnya menemukan persoalannya dan menemukan solusinya. Nah berkaitan dengan anak-anak kita yang di kelas 6 nih, barangkali perlu disampaikan juga. Jadi sih barangkali Bu Tika pertanyaan dari kita. Ya silakan Bu Retno langsung dijawab. Ini sekarang ada kaitannya sama saya juga. Ya. Terima kasih, mohon izin Bapak Parsono atas pertanyaannya ya. Luar biasa, ini menjadi masalah kita bersama Bapak dan Ibu ya. Mungkin ada Bapak dan Ibu lain yang mau mencoba untuk berkomentar terlebih dahulu. Adakah Bapak dan Ibu mungkin yang ingin berkomentar terhadap kasus yang disampaikan oleh Pak Parsono barusan? Baik, Bapak dan Ibu, saya coba untuk menjawab Bapak ya. Terkait dengan tadi kita terlepas dari
ilusi kontrol ya Bapak dan Ibu. Kita manusia sifatnya hanya bisa mengontrol diri kita sendiri. Berbagai upaya kita lakukan, mulai dari membujuk, dari yang halus, ya, sampai memberikan konsekuensi, bahkan sampai terkesan menghukum, sudah kita lakukan Bapak Ibu. Namun kita kembali lagi bahwa sesungguhnya manusia itu tidak dapat dikontrol dengan sempurna seperti yang kita harapkan. Kita hanya bisa memposisikan saja diri kita selaku burung di antara kelima posisi kontrol yang di luar ilusi kontrol tadi. Kita sudah menjalankan posisi yang kontrol tadi, ada 5 posisi ya. Sudah kita lakukan semua Bapak, mohon izin, sudah dilakukan semua ya Pak ya. Mulai dari kita masukkan ke posisi kontrol tadi. Sudah kita buat untuk dia merasa bersalah dengan aturan-aturannya, kita sudah memberikan konsekuensi, kita sudah memantau juga, sudah berbulan-bulan ya Bapak ya. Bahkan mungkin seperti kita sudah hopeless gitu ya. Namun tetap tidak membuahkan hasil gitu. Ini seperti apa solusinya? Kembali lagi Bapak dan Ibu, bahwa ini adalah kembali kepada motivasi diri tadi. Motivasi yang disampaikan bahwa motivasi yang terbaik, kontrol yang terbaik adalah dari diri sendiri, intrinsiknya. Kalau kita sudah bicara kenapa anaknya tidak masuk, kita sudah melakukan restitusi juga, menanyakan, menstabilkan identitasnya, kenapa kamu nggak masuk-masuk, kita temuin, bahkan kita sudah bicara dengan orang tuanya, dengan keluarganya, bahkan dengan anaknya langsung. Kita sudah menstabilkan identitas. Kemudian kita sudah validasi, tadi menerapkan segitiga restitusi, memvalidasi tindakan yang salah dia. Kamu salah loh, nah begitu. Gimana harusnya? Coba. Nah, dia menyampaikan. Kemudian yang terakhir apa? Kita menanyakan keyakinan. Bapak Ibu, sebetulnya keyakinan ini tidak hanya di sekolah Bapak Ibu, tidak hanya di kelas, tapi di rumah pun harusnya ada keyakinan itu. Gitu. Jadi sebetulnya harus ada kerjasama yang jelas dan yakin dari kedua belah pihak ini, dari sekolah maupun dari orang tua. Kalau ada salah satu yang tidak meyakini, maka tidak akan menjadi sebuah kontrol terhadap diri, tidak menjadi sebuah motivasi, dan kita hanya bergerak sendiri, tidak akan berjalan dengan semestinya. Karena tugas kita hanyalah sebagai memposisikan diri sebagai pengontrol dan tidak bisa memaksa. Karena itu adalah sebuah ilusi, seperti itu Bapak dan Ibu. Ya. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang ingin menambahkan? Bagaimana Pak Sono? Yang penting kita sudah menjalankan seperti yang sebaiknya dan seharusnya kita lakukan. Karena kita sudah berusaha, namun seperti yang saya sampaikan tadi, tidak bisa kita bergerak sendiri. Ada lagi Bapak dan Ibu yang ingin ditanyakan mungkin? Sudah cukup Bapak Ibu? Baik, terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke moderator. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktunya. Saya mau balas bantunya Bu Retno. Jalan-jalan ke Pulauan, tiba-tiba ketemu Wawan. Artinya siang-siang belajar di ruang guru, dapat ilmu dan pengetahuan. Terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mohon izin berfoto ya Bapak Ibu, boleh ya di depan rame-rame ya. Bapak Sis, Pak Parsono. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aisyah dari kelas 3B. Perasaan saya sangat senang belajar dengan Ibu Retno. Saya dan teman-teman diberi kesempatan untuk merumuskan keyakinan kelas, dan kelas kami menjadi lebih tertib. Saya dan teman-teman menjadi lebih menghargai diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga mudah-mudahan kita semua adalah syafaat dan dia berkiamat. Alhamdulillah, di tanggal 25 Januari kemarin, setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Retno, saya secara pribadi menambah hasanah bekal keilmuan dalam rangka mendidik anak-anak. Dari sekian banyak paparan materi yang disampaikan, ada satu hal mungkin buat saya pribadi, yaitu berkaitan dengan keyakinan kelas. Jadi setelah saya mengikuti esok harinya, saya coba menambah referensi lagi sebagai pengayaan buat diri saya, dan saya praktekkan, saya cobakan di kelas untuk membuat keyakinan kelas. Dan alhamdulillah antusias daripada anak-anak ketika kita membuat keyakinan kelas, dan itu menjadi kesepakatan bersama yang bisa kita jalankan dan membuat suasana kelas menjadi kelas yang menyenangkan, karena segala sesuatunya telah kita sepakati bersama. Saya kadang berpikir seandainya ini di seluruh kelas-kelas atau di sekolah kita dilaksanakan dari apa yang disampaikan oleh penyaji materi, yaitu Bu Retno, mungkin sekolah kita akan lebih baik, lebih maju, dan mempunyai kualitas dan karakter tentunya, yang menjadi titik utama bahwa sekolah kita sekolah yang berkarakter. Begitu pula pada anak didik kita, dan nantinya juga mempunyai karakter yang baik di dalam menjalani kehidupannya, baik di sekolah, di masyarakat, atau di dalam kehidupan di mana saja dia berada, karena adanya bekal-bekal yang lebih baik untuk di masa depan. Saya berharap semua sahabat-sahabat saya, teman-teman saya, bapak ibu guru dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, dan seluruh personil sekolah mendukung apa yang disampaikan oleh Bu Retno dalam rangka diseminasi budaya positif. Dan alhamdulillah, saya sangat senang dan menambah. Walau mungkin saya berpikir selama ini sudah sekian puluh tahun mendidik anak-anak, tapi nyatanya setelah saya mengikuti kegiatan hanya dalam 1 jam, tapi menambah kekayaan yang luar biasa menurut saya. Kalau ini dilaksanakan di setiap sekolah di seluruh Indonesia, budaya positif ini dilaksanakan dengan baik, dan nantinya akan menghasilkan kualitas yang lebih baik. Ini saja barangkali yang saya dapat sampaikan setelah saya mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif yang disampaikan oleh Bu Retno. Terima kasih, sukses selalu Bu Retno, dan mudah-mudahan menjadi guru penggerak yang insya Allah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nelia Kurma, guru kelas 4 SD, SDN Manggarai 09. Saya ingin memberikan testimoni setelah mengikuti kegiatan dari Bu Retno yang disampaikan oleh Bu Retno. Alhamdulillah, saya mendapatkan pengetahuan tentang cara mengelola kelas, ilmu baru tentang keyakinan kelas. Saya lebih memahami tentang posisi kontrol. Mengenai posisi kontrol guru terbaik adalah posisi kontrol manajer. Bu Retno, semangat terus mengikuti program calon guru penggerak. Semoga kedepannya lebih lancar lagi, dimudahkan prosesnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Indriyanti dari SDN Manggarai 09. Telah mengikuti diseminasi yang disampaikan oleh Ibu Retno, mendapatkan ilmu baru dalam hal mengelola kelas dan juga
mengetahui posisi kontrol. Posisi kontrol yang terbaik itu adalah sebagai manajer. Pesan saya untuk Bu Retno, maju terus, pantang mundur sebagai calon guru penggerak angkatan 7. Selamat Bu Retno, semangat